Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan topik kaidah memakai huruf. Baik, kita masuk pada judul yang pertama, yaitu kaidah pemakaian huruf. Kita masuk pada bagian A, yaitu huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Ini dimulai dari A sampai huruf Z. B yaitu huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, E, U. Dan C yaitu huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu mulai dari B, C, D, F, G, H, C, K, dan sampai Z. Bagian D yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat empat diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, E, dan OI. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Baik, kita lanjut, yaitu F, huruf kapital. 1. Huruf kapital itu dipakai atau digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dan dipetikan langsung. 4. Yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, dan termasuk sambutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau kelompok atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengantin nama orang tertentu. 7. Yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan atau hari-hari besar. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, atau termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. 12. Yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, sapaan, dan lainnya. 13. Yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. G. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, atau biasanya dipakai di penulisan awal judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagaikan kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring.
2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku atau bab. Baik teman-teman, kita pada judul kita yang kedua, itu kaidah kata. Kaidah kata. Kaidah itu berarti pedoman atau patokan aturan yang telah dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah kata meliputi 1. Penggabungan kata, 2. Penulisan kata ganti, 3. Kata turunan, 4. Serta singkatan atau akronim. Kata merupakan alat penyalur gagasan atau ide yang akan disampaikan kepada orang lain. Kata dijalin satukan melalui penggabungan dalam suatu konstruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis atau kalimat yang ada dalam suatu bahasa. Setiap rangkaian kata hendaknya mengandung makna yang tersirat agar orang lain mampu memahami maksudnya. Dengan cara ini maka akan terciptanya komunikasi dua arah yang lebih baik dan harmonis. Kata-kata yang digunakan dalam kegiatan komunikasi dapat diterapkan melalui berbagai media, yaitu media lisan maupun tulisan. Gabungan kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Gabungan kata termasuk istilah khusus itu terpisah. Contohnya orang tua, ibu kota, dan sepak bola. 2. Kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nominal. Kata ganti dapat digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda. Contoh kata ganti itu ku, kau, mu, dan engkau. Ketidakjujuran, tidak kusukai. Ketidakjujuran, tidak aku sukai. 3. Kata turunan. Bentuk dasar yang berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran. Kata-kata ini ditulis serangkai contoh. Contohnya itu tidak adil ditambah ke dan a. Jadi dapat digabungkan ketidakadilan. 4. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Contohnya penulisan jabatan yaitu seperti doktoranus, prof, dan lain-lain. Akronim adalah singkatan yang terdiri atas gabungan huruf awal, gabungan suku kata. Contohnya SIM, BPNAS, ABRIK, dan lain-lain. 1. Pembentukan kata imbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan. Imbuhan adalah satuan bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Imbuhan dibagi dalam 4 jenis, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks atau awalan adalah imbuhan yang dikatakan dalam bentuk dasar. Contohnya kata ke. Kedua ber. Ketiga di. Keempat pen, dan lain sebagainya. Sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang diikatkan di belakang bentuk dasar. Contohnya kan, tanamkan, an tulisan lemparan, i akhiri atau tulisan, nya contohnya agaknya, wan rupawan, hartawan, ilmuwan. Dasar secara bersama ya, contohnya itu kean dapat ditulis keamanan,
kesatuan, kebetulan. P-an atau ditulis penanaman, pemahaman, dan penyesuaian. Per-an dapat digabungkan itu perusahaan, persawahan, dan pertokaan. Ber-an atau dapat digabungkan itu berhambatan. Senya atau selamanya. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses perulangan, baik sebagai ataupun seluruhnya, dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Kata ulang memiliki beberapa makna, itu makna banyak yang tertentu. Contohnya peraturan-peraturan, materi-materi, orang-orang, negara-negara, dan lain sebagainya. Adapun juga kata ulang yang bermakna, yaitu banyaknya dan bermacam-macam. Contohnya dedaunan, bibit-bibitan, dan lain sebagainya. Makna kata ulang lainnya itu menyerupai dan bermacam-macam. Contohnya mobil-mobilan, orang-orangan, robot-robotan, dan lain sebagainya. Makna kata ulang berikutnya adalah agak atau melelahkan sesuatu. Contohnya kehijau-hijauan, pening-pening, sakit-sakitan, kekanak-kanakan, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, mungkin sampai disitulah saya menjelaskan materi ini. Semoga bisa membantu. Sekian dan terima kasih.